Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersyukur untuk ibadah online saat ini. Bapak Ibu, Saudara-saudari semua yang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing, biarlah kita bersikap sama seperti ketika kita beribadah bersama di gereja, yaitu khidmat dan sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dengan baik, sehingga berkat Tuhan itu boleh kita terima dengan baik. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk hari yang Tuhan beri hari ini. Terima kasih kami boleh masuk di dalam ibadah moda online live streaming saat ini. Kami bersyukur untuk anugerah Allah yang luar biasa. Berkati setiap kami, berkati saudara-saudara kami, para youth, tim kreatif GGP Usana yang sudah mengkondisikan ibadah ini dengan baik. Berkati saudara-saudara kami yang di rumah masing-masing mengikuti ibadah live streaming ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini atau minggu ini adalah minggu antara setelah kebangkitan Kristus dan Kristus akan naik ke surga, yang dalam penanggalan gerejawi nanti kenaikan Yesus ke surga itu adalah tanggal 21 Mei. Saudara-saudara, bersyukur kepada Tuhan, biarlah Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing atau dari tempat masing-masing, kita boleh sungguh-sungguh menghargai hadirat Allah sama seperti kami yang ada di gereja tim pelayanan saat ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tema khotbah saya pada pagi hari ini yaitu ajaib dan heran perbuatan tangan Tuhan. Saudara, di dalam kitab Mazmur pasal 107 ayat yang ke-21 dikatakan di sana, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Saudara, ini adalah tulisan dari Daud, seorang pengembala domba yang sampai menjadi raja karena anugerah dan pimpinan Tuhan. Di dalam nyanyian ziarah yang juga dituliskan oleh Daud, saudara sekalian, tertulis di dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apa maksud dari nyanyian ziarah? Apakah nyanyian ini kita nyanyikan ketika kita berziarah ke makam, kuburan tertentu, orang-orang tua kita, atau bagaimana saudara sekalian? Nyanyian ziarah artinya nyanyian pendakian saudara sekalian, sebagai satu sikap kerohanian yang sangat tinggi, oleh karena menyadari bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang maha tinggi, yang hadir di dalam berkat-berkatnya, pertolongannya, anugerahnya, kasihnya, dan kebenaran firman-Nya untuk kita semua. Nyanyian ziarah adalah nyanyian pendakian. Semakin tinggi iman, harap, kasih, kerohanian kita, semakin tinggi juga ucapan syukur kita dan rasa ketergantungan kita kepada Tuhan. Terus mendaki, terus mendaki semakin tinggi.
dan orang yang memiliki kerohanian yang dewasa semakin tinggi, dia mampu untuk terus berkontemplasi, merenungkan diri dengan cara yang terdalam, saudara sekalian, sebagai satu pengembangan spiritualitas kerohanian diri yang semakin tinggi lagi. Saudara-saudara, apa artinya? Apa maksudnya? Saya menyampaikan, saya mengutip nyanyian ziarah ini di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8, saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa Daud seorang penggembala domba, orang-orang bilang umumnya bahasa daerah tukang angon. Saudara sekalian, dalam profesinya sehari-hari, pemuda Daud yang adalah tukang angon atau gembala domba itu, saudara sekalian, ia sering menghadapi binatang buas, melawan binatang buas untuk atau demi domba-domba gembalaannya. Seorang gembala domba dia tidak berdiam diri. Seorang gembala tidak berdiam diri ketika ada domba-domba gembalaannya diserang oleh binatang buas, dan dia akan melawan binatang buas itu, saudara sekalian. Daud juga pernah melawan Goliat yang orang-orang saat itu merendahkan atau meremehkan penampilan Daud yang kata orang masih imut-imut, tidak ahli perang dan sebagainya. Ia berani melawan Daud dengan gagah perkasa. Daud yang melawan Goliat yang gagah perkasa saat itu, tetapi Goliat yang merendahkan Daud dan merendahkan bangsa Israel serta merendahkan Tuhan, saudara sekalian. Jadi Daud berani melawan Goliat saat itu sebagai seorang yang gagah perkasa, sedangkan Daud tidak, semaraknya pun tidak. Saudara-saudara, pada perkembangan berikutnya, yaitu ketika Daud dielu-elukan, disanjung oleh orang-orang Israel, dia disukai oleh bangsa Israel, sehingga dia berdampak, dia tidak disukai oleh Raja Daud dan Raja Saul, dan Raja Saul saat itu berusaha untuk membunuhnya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, akhirnya ditetapkanlah Daud menjadi raja, dilantik dia menjadi raja, dan ketika dia menjadi raja, dia ingin meluruskan bagaimana hubungan umat Israel kepada Tuhannya, sehingga apabila ada raja-raja atau bangsa-bangsa lain yang mencoba mencampur adukkan pemahaman penyembahan kepada Tuhan, Raja Daud sangat marah. Ia berperang dengan bangsa dan raja-raja yang menyembah berhala, saudara sekalian. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud pun pernah mengalami kejatuhan ke dalam dosa, yaitu ketika dia dalam roh kedagingan ingin mengambil Betseba menjadi istrinya, yang sesungguhnya Betseba adalah sudah menjadi istri orang lain. Saudara, Daud pernah mengalami perpecahan di dalam keluarganya karena anaknya yang bernama Absalom itu memberontak kepadanya dan ingin merebut kekuasaannya, melawan, ingin menggulingkan kekuasaan Daud sebagai raja. Saudara-saudara, itulah dinamika perjalanan kehidupan Daud, saudara sekalian. Secara manusia, dalam perikop Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 ini, kita menangkap pesan bahwa Daud telah berkata jujur. Daud berkata jujur, dia membutuhkan pertolongan, dia membutuhkan topangan, dia membutuhkan campur tangan. Tetapi kepada siapa? Daud ingin mengarahkan kita semua umat-umat dan para pembacanya, membaca firman Tuhan, bahwa kita harus mengarahkan diri kepada Tuhan. Perhatikan kata-kata Daud dalam tulisannya, yaitu Daud berkata, "Aku melayangkan
mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara, mungkinkah pertolongan datang dari gunung-gunung itu? Apakah mungkin pertolongan datang dari sesuatu yang kita anggap megah, gagah, kuat, indah, menakjubkan? Apakah kita sering menganggap bahwa pertolongan kita datang ketika kita punya tabungan banyak, punya kekayaan materi banyak, punya teman-teman kenalan banyak, atau sesuatu yang lainnya? Saudara, ternyata Daud mengakui bahwa ketika dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, Daud mengakui bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Fakta bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, bukan dari yang lainnya, bukan karena banyaknya simpanan, harta kekayaan kita, uang kita, bukan karena kita seorang yang pandai, pangkat dan terpuji, kita punya keluarga, punya saudara yang kaya raya, yang dapat kita andalkan. Tidak. Tetapi saudara sekalian, pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit terlelap dan tidak pernah tertidur. Waktu bagi umat-umat percaya, bagi Israel pada saat itu, bagi Daud, mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Saudara-saudara, biarlah kita semua umat-umat percaya ketebusan Tuhan kita. Sebab itu, Daud mengajak nyanyian ziarah. Mari berziarah, mari merenung, mari berkontemplasi, mari datang mengingat kepada yang maha tinggi itu, ke tempat yang tinggi itu, Allah Bapa di surga. Ini maksud daripada nyanyian ziarah, saudara sekalian. Mari kita mengingat bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga Daud juga berkata, bagaimana akan kubalas cinta kasih Tuhan kepadaku, selain aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang saudara alami saat ini? Apa yang saya, Bapak Ibu, saudara alami saat ini? Pergumulan apa, saudara sekalian? Perjalanan hidup yang bagaimana? Kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bermohon kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan saat ini. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang dalam kelemahan tubuh atau sakit, sudah terbaring di rumah. Mungkin ada anggota keluarga kita, suami, istri, anak-anak, atau anggota keluarga yang lain yang perlu kita bawa dalam doa kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, mungkin saat ini saudara terancam bahaya. Ada bahaya yang tidak kita sadari tetapi mengancam kita. Apalagi saudara, dampak dari pandemi COVID-19 ini merajalela bahaya-bahaya dari orang-orang yang terdesak kebutuhannya dan mereka melakukan apa saja, saudara sekalian. Jadi bahaya bisa mengancam dari mana saja, dari arah mana saja. Saudara-saudara, apakah saudara sebagai generasi muda, kaula muda, saat ini baru atau sedang membangun keluarga, rumah tangga? Betapa beratnya saudara sekalian ya. Baru saja masuk dalam membangun rumah tangga, pemberkatan nikah, lalu terjadi situasi-situasi seperti ini, pandemi COVID-19 ini terus membuat atau mempengaruhi segalanya, terutama faktor ekonomi. Dan kalau faktor ekonomi saudara sekalian tidak bisa segera pulih, kita berdoa supaya segera pulih, maka muncullah faktor gejolak sosial dan politik. Tapi saudara sekalian, sebagai umat percaya, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak saudara, mari kita katakan stop pandemi COVID-19 ini. Dan saudara-saudara berdoa bahwa Tuhan berikan kekuatan kepadaku untuk mampu mengucap syukur untuk situasi yang seperti ini.
Kita berdoa bukan Tuhan, lalukan COVID-19 itu, coronavirus itu daripadaku, tidak. Tapi berikan saya kemampuan untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara, apakah saat ini saudara sedang dalam kondisi difitnah? Saudara tidak bersalah, tapi saudara dikatakan, diberitakan di mana-mana saudara bersalah. Saat ini mungkin saudara juga sedang kesulitan ekonomi, kekurangan keuangan untuk membayar ini, membayar itu. Saat ini mungkin saudara-saudara juga ditinggalkan kawan-kawan saudara, handetolan. Ada pepatah yang mengatakan ada gula, ada semut. Ketika gula habis, semutnya pergi. Apakah demikian saudara sekalian? Bahkan mungkin ada Bapak Ibu Saudara, para pemirsa ibadah online saat ini, bahwa bisnis saudara sedang terpuruk, bahkan gulung tikar. Saat ini kita berada dalam ketakutan dan kekhawatiran, dan kita tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana. Di saat pergumulan-pergumulan yang ada, yang datang terus satu silih berganti datang, kita berdoa, menolong usahaku, aku akan datang kepada seorang supaya dia memahami kebutuhanku. Saudara, tidak demikian yang dilakukan oleh Daud. Daud tidak tergoda melayangkan matanya ke gunung-gunung, minta pertolongan kepada gunung-gunung itu. Daud tidak tergoda untuk meminta pertolongan kepada orang-orang kuat dan berkuasa. Tetapi Daud mengarahkan pandangannya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh karena meskipun Daud banyak sekali pergumulan, masalah, kesulitan dalam hidupnya, tetapi dari sisi rohani Daud melihat bahwa, saudara sekalian perhatikan, Daud meyakini, merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Saudara sekalian, ada tangan Tuhan yang bekerja secara ajaib dan heran di dalam kehidupan Daud dan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Saudara-saudara, betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga saya mengutip satu kata-kata bijak atau ungkapan ini, dan saya menganggap benar ungkapan ini, yaitu saudara sekalian, jika seluruh pohon ditebang dan dijadikan pena, betapa banyaknya ya pohon di depan gereja Hosana saja, pohon jati itu udah berapa ratus batang itu. Tapi jika seluruh pohon jadikan pena, jika samudra luas dijadikan tinta, jika hamparan luas langit yang di atas dijadikan kertas untuk menulis, jikapun kita memiliki beribu-ribu lidah, sesungguhnya tidak, karena kita hanya satu lidah kita. Jikapun kita memiliki beribu-ribu lidah, saudara sekalian, tidak satu pun yang dapat menulis dan berucap tentang banyaknya dan sangat banyak luar biasanya kasih Tuhan, perbuatan tangan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa mengucapkan, berucap terus mengatakan tentang seluruh perbuatan tangan Tuhan yang tak terduga kasih Tuhan itu. Tidak bisa kita tulis sampai kita lahir sampai meninggal. Tidak bisa kita katakan dari lahir sampai meninggal, saudara sekalian. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita semua, saudara dan saya, mari kita tidak pernah ragu dan bimbang untuk kehidupan kita. Mungkin saat ini kita menghadapi situasi sulit, ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Mintalah pertolongan Tuhan. Sekalipun Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan atau menyampaikan segala sesuatu yang telah Ia buat dalam kehidupan kita. Hai Yohanes Bambang, aku sudah mengerjakan keberhasilan dalam hidupmu demikian. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan. Tetapi Tuhan Yesus mengerjakan itu. Pertolongan Tuhan,
mencukupi kebutuhan kita, menyembuhkan sakit penyakit, memberikan kita keberhasilan demi keberhasilan, karena perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dan heran itu, saudara-saudari sekalian. Terlalu banyak yang sudah Tuhan buat. Itu sebabnya sambil menundukkan diri, sambil merendahkan diri, mari kita berziarah, meningkatkan kerohanian kita, berkontemplasi terus-menerus. Puji Tuhan, meskipun dampak dari pandemi COVID-19 ini, pemerintah kita membuat aturan PSBB, kita tidak boleh melihatnya dari sisi negatif. Tidak bisa berbuat ini, tidak bisa berbuat itu, tidak bisa pergi ke sini, tidak bisa pergi ke situ. Kita ambil positifnya bahwa di rumah, stay at home, satu keluarga kita, suami, istri, anak-anak, kita semua bisa berkumpul, berdoa, bermohon kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Saudara, terus berpikir positif. Tuhan baik buat kita, bahwa kasih setianya selama-lamanya dan selalu baru di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan berdoa, sekaligus saya nanti akan menutup dalam doa penutup dan doa berkat. Saudara-saudara, apa menjadi pergumulan saudara? Mungkin saudara saat ini diri saudara sendiri sedang sakit, kelemahan tubuh, atau ada anggota keluarga saudara, istri, suami, anak-anak, atau siapa? Atau saudara punya keluarga di kampung yang sakit, ingat dia, bawa dalam doa. Ketika pergumulan saudara yang sakit, saudara boleh angkat tangan bersama-sama dengan saya saat ini. Dan apabila ada Bapak Ibu Saudara yang pergumulan yang lainnya, ekonomi, usaha, pekerjaan, mata pencaharian, untuk sekolah anak-anak kita, ke jenjang yang lebih tinggi, untuk kenaikan kelas, untuk kebutuhan mereka, untuk kebutuhan makan minum pagi kita, untuk usaha pekerjaan kita, mari kita berserah kepada Tuhan. Angkat tangan kiri kita, saudara sekalian. Ketika kita mengangkat kedua tangan kita ke dalam tangan kasih Tuhan, maka berarti kita berserah kepada Tuhan. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Allah kami yang baik. Engkau melihat jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang mengangkat tangan mereka. Mungkin ada yang mengangkat tangan kanannya, ada anggota keluarga yang sakit, atau diri mereka sendiri yang sedang sakit. Bapa di surga, ulurkan kuasa-Mu yang menyembuhkan itu, jamah di tubuhnya yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkat segala sakit penyakitnya. Kuasa mujizat Tuhan yang heran luar biasa terjadi, jadilah engkau sembuh, jadilah sembuh, jadilah sembuh. Engkau melihat juga jika ada tangan-tangan terangkat dari saudara-saudara kami ini, tangan kiri yang diangkat saudara sekalian. Mereka sungguh letih lesu dan beban berat. Mereka ada banyak kebutuhan dan harapan kepada Tuhan. Maka Bapa di surga, dari tempat ini kami berdoa menjangkau mereka di tempat masing-masing, di tempat yang jauh secara online ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawat mereka dengan berkat-berkat Allah yang luar biasa. Tidak hanya berkat-berkat jasmani, kepenuhan, bahkan berkelebihan, tetapi juga berkat-berkat rohani Tuhan tambah-tambahkan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, mengucap syukur atas segala perkara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, kita masih mengangkat kedua tangan kita, dua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita akan masuk dalam doa penutup dan doa berkat. Bapa, terima kasih untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah online atau live streaming saat ini. Tuhan sudah memimpin worship leader Saudara Yefta Gilbert Aprideta, tim musik semuanya, tim kreatif gereja, hamba-hamba Tuhan. Tuhan sudah memakai kami semua menjadi alat dan pribadi yang boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sudah melawat jemaat-Mu dengan kasih Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami Tuhan saat ini.
Biarlah kami terus menyerahkan kehidupan kami di dalam anugerah Tuhan, anugerah kasih Allah yang begitu limpahnya. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datanglah. Ya, Tuhan Yesus datanglah. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.